Salam damai sejahtera saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita memakai waktu sejenak dengan bijak untuk membaca firman Tuhan. Sebelum memulai mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menghampiri firman-Mu, kami terbuka untuk mendapat terang Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan, amin. Kita membaca dalam perjanjian baru, yaitu kitab Matius pasal 4, ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ayat 6, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah, iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ayat 12, tetapi waktu Yesus mendengar, bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ayat 13, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Ayat 14, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ayat 15, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 18, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya, dan mengikuti dia. Ayat 21, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, ayat 22, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat 25, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Kita telah menyelesaikan pembacaan Matius pasal 4. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, yang menjadi pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Amin. Sampai jumpa pada pembacaan firman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.